Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Saya mau mulai dengan ringan-ringan saja, Pak. Pertama, tentang pengurusan piutang negara. Ini kalau dari catatan hingga tahun 2021, ya, jumlah outstanding piutang kita itu masih 76,89 triliun. Dan di tahun 2021 itu hanya bisa diturunkan sebesar 2,2 triliun. Nah, ini yang kita tanyakan, kita lihat progresnya ini tidak terlalu mengembirakan. Memang pandemi COVID bisa dijadikan alasan. Tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang tarikan piutang ini tidak sebanyak tarikan hutang. Ya Pak. Nah jadi bagaimana dengan yang ada ini supaya kita bisa optimalkan dulu ya menjadi pemasukan untuk negara ini. Itu yang pertama tentang piutang. Kalau tentang BLBI tadi teman-teman sudah banyak memberikan pandangan dan saya sepakat Pak Ketua kalau kita buat sesi khusus tentang BLBI ini supaya historikalnya jelas gitu ya. Dan langkah-langkah pemerintah ini yang kelihatannya sudah gagah betul ini kan bisa kita nilai kinerjanya apa betul-betul gagah atau kelihatan gagah kira-kira begitu kan. Nah ini tentang BLBI. Jadi saya sepakat kalau kita buat forum khusus. Yang kedua Pak Dirjen tentang PMN. 6 tahun ini dana PMN yang sudah kita alokasikan itu sudah 160,92 triliun. Ini bukan angka yang kecil. Dan setiap kita akan mengalokasikan PMN ini kan selalu terjadi perdebatan yang hangat. Tidak hanya di Komisi 11, di Komisi 6, di Badan Anggaran, bahkan juga di tengah masyarakat. Timbul pro dan kontra. Nah kita tidak ingin dana yang sebegitu besar itu nggak jelas ininya, parameternya. Ya, meskipun bukan Bapak yang melakukannya, para BUMN yang melakukannya. Tetapi kita ingin tahu sejauh mana peran DJKN ini dalam menata usahakan PMN ini. Indikator-indikator apa yang sudah kita pakai untuk memastikan bahwa PMN yang kita berikan dengan berbagai pro dan kontra, serta dengan sebagian besar dana yang berdasarkan dengan hutang ini sudah mencapai tujuannya gitu loh. Ya, karena kelihatannya PMN ini tidak akan berhenti nih Pak. Sampai 2024. Ya, bayangan saya ibu kota negara nanti begitu juga kayaknya. Karya-karya dapat PMN lagi nih. Ya, nah jadi itulah maksud saya kita harus punya indikator yang jelas. Sejauh mana tujuan kita memberikan PMN itu tercapai baik dari sisi komersilnya maupun sisi kemanfaatannya untuk rakyat. PSO-nya itu Pak. Ini yang tentang kedua tentang PMN. Yang ketiga tentang ibu kota negara, ya ini kan isu yang sedang terus hangat didiskusikan. Aset kita sampai dengan akhir 2020 berjumlah 1.100 triliun. Dan Undang-Undang IKN memandatkan kepada ya pemerintah atau khususnya kepada kementerian yang mengurusi keuangan untuk mengelola ini, Pak. Dan diharapkan ini menjadi salah satu sumber pendanaan ya untuk kita membangun IKN yang rencananya 10 tahun. Kan kalau dana PEN kan sudah tidak tuh. Bu Menkyu di sini sudah bantah. Kalau nggak boleh nggak apa-apa gitu kan. Ya, komandannya Bu Putri juga udah ngomong kemarin, nggak pakai PMN, nggak pakai PEN. Ya, jadi kita bersyukur Pak. Ya, tetapi kita juga nggak mau IKN ini mengurus APBN karena kita tahu kan terbatas sekali ruang fiskal kita, apalagi defisit segera dikembalikan ke angka maksimum 3%. Nah, pengelolaan aset inilah menjadi salah satu harapan besar kita ya supaya pembangunan IKN yang direncanakan ini tidak mengganggu ya kondisi keuangan negara kita yang memang sedang dalam kondisi yang sulit. Saya pikir itu aja Pak Ketua. Jadi pertama tentang progres penagihan piutang kita. Yang kedua tentang
monitoring PMN yang sudah kita berikan. Yang ketiga tentang pengelolaan aset terkait dengan sumber pembiayaan atau pendanaan untuk IKN. Nah yang terakhir tadi saya juga mendukung kalau kita adakan sesi khusus terkait dengan BLBI. Terima kasih.